aktivitas yang lumayan banyak kan hari ini. Akhirnya Rini ditidurin mamanya lebih cepat, kayak jam 7 tuh udah naik kasur. Gak lama Rio juga tidur di kasur bawah. Mama papanya juga ikutan masuk kamar lebih cepat tuh malam itu. Pas lagi tidur sekitar jam 10-an, Rio tiba-tiba kebangun. Dia dengar ada suara binatang kayak Rio yang masih kelas 1 SD takut banget kan. Dia manggil-manggil kakaknya, Karini, tapi gak digubris sama kakaknya. Terus Rio mau ngecek kakaknya dong. Dia naik ke atas tangga kasurnya. Pas tangannya udah nyentuh kasur atas, dia dengar suara yang dia dengar tadi tuh ternyata dari atas. Anjing, oh shit. Tapi pas dia lihat, ya benar kakaknya masih tidur di atas. Tapi yang anehnya, ada ekor warna putih garis-garis hitam keluar dari bagian belakang badannya Rini. Oh shit. Dan pas dia lihat ke tangannya Rini, dia ngeliat kukunya Rini tuh kayak kuku macan yang panjang-panjang gitu. Cer. Akhirnya Rio tuh jatuh ke bawah, dia teriak, Mama! Akhirnya papa sama mamanya tuh datang ke kamarnya. Papanya kaget banget ngeliat yang tidur di kasur ini udah bukan Rini, tapi sosok macan putih. Fuck. Anehnya di situ mamanya Rini tuh gak kaget sama sekali, Bi. Dan malah tenang terus nempelin mulutnya ke kuping macan ini. Sambil kayak bacain doa-doa sekaligus bacaan gitulah. Gak lama Rini bangun dan berubah jadi Rini lagi. Pas suaminya nanya, kok bisa? Rini kenapa? Kenapa Rini bisa berubah jadi macan? Di situ mamanya minta maaf karena nggak pernah cerita ke papanya. Jadi macan putih ini tuh makhluk yang jagain Rini. Tapi Rini tuh nggak tahu sama sekali tentang makhluk yang jagain dia. Yang tahu tuh mamanya, karena sebenarnya macan putih itu adalah makhluk penjaga, turunan dari keluarga mamanya. Sebenarnya Bunita udah mulai curiga waktu Rini ngeliat macan yang deketin mobil mereka. Dan mamanya mikir kalau makhluk penjaga Rini itu ngerasa kepancing ngeliat macan putih lainnya. Oh shit. Tapi berarti Nat, penjaganya si Rini ini sosok cewek kuntilanak itu atau macan sih? Jadi itu tuh sosok siluman gitu loh, Moy. Dia tuh bisa berubah jadi cewek, terus bisa juga berubah jadi macan. Oh, tapi kenapa sosok siluman ini nunjukin dirinya jadi cewek kayak seakan-akan nakutin Rini gitu? Soalnya dia kayaknya pengen nunjukin dirinya aja sih, Bi. Soalnya kan si Rini juga nggak tahu kan dia dijagain sama sosok itu. Iya. Jadi sebenarnya nggak ganggu, Bi. Oh iya. Ada tetangga yang kadang ganggunya kan karena berisik atau karena jorok gitu kan, biar kayak lo gitu. Nah tapi ternyata di daerah Lampung ada satu tetangga yang ternyata mengganggu tetangga-tetangga lainnya karena rumah ini main hal-hal mistis. Dan yang ngalamin kejadian pun juga banyak gitu. Tapi salah satu yang mau gue ceritain dari point of view satu keluarga yang namanya Pak Ferdi, kita sebut aja. Pak Ferdi ini tinggal bertiga sama istrinya Bu Rena dan anaknya namanya Adri, sekitar umur 15 tahun anaknya. Sampai akhirnya ada tetangga baru yang baru pindah sebelahan sama rumah Pak Ferdi ini, dan mungkin pindahnya belum nyampe setahun lah. Dan setelah si keluarga itu pindah ke sebelah rumahnya Pak Ferdi, akhirnya keluarga Pak Ferdi pun selama berbulan-bulan diteror sama makhluk halus. Sebut aja nama keluarga yang baru pindah ini namanya Pak Toto. Pak Toto ini pindah ke Lampung katanya dari Jawa Timur, pindah berdua sama istrinya, jadi satu rumah itu berdua doang. Tapi selama dari awal pindah pun juga Pak Toto sama istrinya nggak berbaur lebih enak sama tetangganya. Jadi kayak tertutup banget gitulah. Oke. Bahkan ada di tiap kayak satu minggu tuh 2 malam gitu, kayak malam-malam tuh rumah si Pak Toto ini gelap. Tapi kayak dari luar tuh ada tipis-tipis kedengeran suara kegiatan apa yang tetangga-tetangga pun nggak tahu gitu. Awalnya tetangga-tetangga Pak Toto ini bingung, tapi akhirnya kayak mereka semua cuek aja lah sama Pak Toto karena ya keluarga Pak Toto juga tertutup ini kan. Sampai akhirnya makin kesini makin berasa nih keanehan dari rumah Pak Toto ini, yang akhirnya bikin tetangga-tetangganya ngerasa terganggu. Tapi yang paling berasa banget terganggunya adalah Pak Ferdi yang tadi gue bilang, karena rumahnya sebelahan banget kan. Iya, jadi kayak dinding ketemu dinding gitu loh. Jadi kalau misalnya dari rumah Pak Ferdi ditempelin kupingnya gitu ke dinding, itu tuh kayak kedengeran tipis-tipis gitu, Bina. Kayak ada sesuatu atau suara apa dari rumah Pak Toto itu. Nah, singkat cerita, 1 bulanan setelah kepindahan Pak Toto ke daerah ini, beberapa tetangga yang dekat banget sama Pak Toto tuh merasa kayak hawa rumah mereka tuh rada kayak beda gitu. Terus kayak berasa hawa itu panas. Beberapa malam tuh tiap malam panas banget. Maksudnya di rumahnya mereka? Di rumahnya mereka. Gitu. Yang mepet-mepetan sama rumah Pak Toto ya. Awalnya orang-orang ini cuma ngerasa kayak ya udah aja lah, mungkin perasaan mereka doang, apa mungkin emang
rada panas hawanya gitu. Nah tapi Pak Ferdi ini yang benar-benar nyari tahu sebenarnya kenapa gitu loh. Karena rumah Pak Ferdi tuh kayak tiap malam dindingnya tuh panas. Bukan hawanya dong, dindingnya itu panas. Panasnya tuh kayak hangat-hangat gitu loh. Dan ada beberapa malam pas di atas tengah malam, Pak Ferdi keluarga tuh kayak suka ngeliat bayangan sekelibet itu masuk keluar dari dinding rumah mereka. Wow. Nah dindingnya itu yang nempel sama dinding rumah Pak Toto. Menarik. Terus juga saking keponya nih, akhirnya Pak Ferdi tuh sempet nempelin kupingnya tuh ke dinding yang madep ke rumah Pak Toto. Nempelin banget gitu kupingnya. Kalau dari rumah Pak Ferdi itu tuh kamar mandi. Nah kalau misalnya dari rumah yang sana, kayaknya itu tuh kalau nggak kamar atau nggak ruang tengah Pak Toto. Soalnya tuh kayak kedengeran suara tipis-tipis orang ngomong gitu, walaupun nggak jelas ya suaranya apa. Ditempelin lah kuping Pak Ferdi ini ke dindingnya. Dan ternyata Pak Ferdi tuh dengar dari rumah Pak Toto tuh kayak ada suara-suara bisikan nggak jelas gitu, Bihnat. Kayak gitulah. Nah makin didengerin dan ditempel sama Pak Ferdi ini kupingnya dia tuh ngerasa dindingnya tuh makin panas dan kecium bau kemenyan. Kayak ya kaget banget lah si Pak Ferdi lagi nempelin kuping ke dinding tiba-tiba panas gitu kan. Akhirnya dari situ Pak Ferdi penasaran banget lah sebenarnya yang dilakuin Pak Toto tuh selama tinggal di situ ngapain. Nah udahlah di satu malam, bukan di malam itu ya tapi beberapa minggu atau bulan berikutnya, akhirnya Pak Ferdi tuh coba ngintip-ngintip rumah Pak Toto di saat rumah Pak Toto lagi gelap-gelapnya banget, dan itu tuh sekitar jam 1-an pagi. Walaupun sebenarnya kalau misalkan rumah Pak Toto gelap bisa jadi ada orangnya kan di situ. Bisa jadi Bi, karena kayak dari luar pun juga kedengeran ada sesuatu gitu, ada suara apa gitu. Berani juga Pak Ferdi ya. Ya karena dia ngerasa udah keganggu banget gitu Bi sama tetangga barunya ini kan. Pas banget jam 1 pagi dari rumah Pak Toto tuh lagi sunyi banget, gak ada suara apa-apa. Si Pak Ferdi nyamperin nih, ngetok-ngetok tuh dari luar, tok kayak ngetok-ngetok pagar Pak Toto lah. Tiba-tiba Pak Ferdi ngeliat jelas banget kalau misalnya pas dia lagi ngetok-ngetok ada banyak sosok-sosok yang keluar dari rumah Pak Toto. Wow. Sosoknya itu cuma satu macam, tapi ada banyak. Si Pak Ferdi itu ngeliat banyak kuntilanak lah keluar dari atas atapnya rumah Pak Toto. Dan sosok-sosok itu ngeliatin Pak Ferdi. Di situ tuh Pak Ferdi bener-bener takut banget Bi, karena lu bayangin kayak ada 10 lebih kali kuntilanak yang lagi ngeliatin Pak Ferdi dari atas tuh. Akhirnya Pak Ferdi lari tuh masuk ke dalam rumahnya, balik lagi tuh ke rumahnya dia. Pas sudah masuk ke rumahnya, Pak Ferdi ngeliat kalau misalnya istri lagi tidur. Ya udahlah, karena istri lagi tidur, dia nggak mau coba ganggu istrinya. Pak Ferdi maksa buat tidur juga, dan alhamdulillahnya nggak sampai 15 menit Pak Ferdi bisa tidur tuh. Nah tiba-tiba pas Pak Ferdi baru banget tidur, anaknya si Adri ini langsung kayak ngebuka pintu kamar si Pak Ferdi sama istrinya nih, kayak ngebantu kenceng banget dan teriak-teriak sendiri. Ya kebangunlah Pak Ferdi sama Bu Rena kan ngeliat anaknya tiba-tiba kayak gitu. Ditanya kayak, "Adri kamu kenapa?" kata si Pak Ferdi. Adri jawab, "Mah, Pak, di sebelah kasur aku banyak banget kuntilanak lagi berdiri." Anjing. Di situ ya bertiga langsung ketakutan lah, kayak akhirnya anaknya pun juga ngeliat, dan itu tuh di rumahnya Pak Ferdi sendiri lagi kan. Udah masuk rumahnya berarti ya? Udah masuk rumahnya Bi. Pak Ferdi pun enggak, kayak ini tuh pasti ulah Pak Toto, karena baru banget dia ngeliat banyak banget kuntilanak di rumahnya Pak Toto. Tiba-tiba anaknya pun lihat sekarang di rumahnya dia sendiri. Saking gedeknya Pak Ferdi tuh mau nyamperin lah akhirnya rumah Pak Toto ini. Dia tuh mikir kayak, gue dobrak aja lah, siapa tahu emang ketahuan sebenarnya Pak Toto ngapain gitu. Awalnya ditahan-tahan sama istri dan anaknya, kayak udahlah nggak usah. Tapi Pak Ferdi tuh udah gedek banget karena kayak dia tuh udah ngeganggu anaknya. Pak Ferdi nggak terima. Udahlah akhirnya sekitar jam 2-an pagi Pak Ferdi tetap tuh nyamperin rumah Pak Toto dan ngedor-gedor. Tok, Pak Toto, pokoknya dari luar tuh diteriak-teriakin lah. Pas lagi gedor-gedor akhirnya Pak Toto tuh ngebukain pintunya. Langsung tuh Pak Ferdi ngegas kayak, "Pak Toto, saya tahu ya Pak, Bapak tuh dalam ngapain? Bapak main ilmu sihir kan?" Pas diteriakin kayak gitu, Pak Toto tuh jawabnya chill aja gitu loh, Bihnat, kayak, "Ayo Pak, silakan masuk dulu." Gitu kayak santai aja. Udahlah, masuklah tuh Pak Ferdi ke rumah Pak Toto. Pak Ferdi diajakin lah ke dalam rumah Pak Toto dan suruh masuk ke kamarnya. Ini kondisinya Pak Ferdi sendirian nyampernya. Kok disuruh masuk kamar, Boy? Nah, si Pak Ferdi pun juga nggak tahu Nat, tapi dia ikut aja lah karena kayak disuruh masuk, ya udah masuk aja kan. Masuklah Pak Ferdi ke dalam kamarnya Pak Toto. Pas masuk kamarnya, Pak Ferdi tuh ngeliat kayak kamar Pak Toto tuh gelap banget Bihnat. Tapi banyak lilin yang hidup dan banyak banget bayangan-bayangan putih tuh sekelebet lewat-lewat gitu loh. Di situ Pak Ferdi tuh bener-bener kaget dan ketakutan karena kayak baru pertama kali dia ngeliat ada kayak penampakan kayak gitu di depan mata dia langsung. Tiba-tiba pas Pak Ferdi udah dalam kamarnya Pak Toto, pintunya tuh langsung ketutup tiba-tiba dan semua
kalau Lila tuh mati. Pas mati itu Pak Ferdi kaget banget, dan dia tuh dengar tiba-tiba ada kayak suara nyinden gitu Nat, dari sekeliling kamarnya Pak Toto, tapi nggak tahu sumbernya dari mana. Ya kayak suara-suara nyinden cewek gitu ya, lo pada kebayang nggak gimana kan? Tapi di dalam kamar Pak Ferdi sama Pak Toto nggak sendiri kan?